Kalian bisa subscribe Pastor Deso di YouTube, Bapak Ibu Saudara ini kasih oleh Tuhan. Ya, dan kalau kalian terberkati, saudara jangan ragu-ragu untuk menerbangkan gift ya lewat pelayanan ini. Puji Tuhan. Tentunya semua dalam rangka untuk mendukung pelayanan Pastor Deso supaya penjangkauan kita lebih besar lagi. Ya, baik algoritma, baik juga benar setiap jiwa-jiwa yang kita mau jangkau bagi kemuliaan Tuhan. Saudara, terima kasih buat kebersamaan kita pada kesempatan hari ini. Shalom sekali lagi, Happy Sunday buat Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Biarlah sukacita surga, damai sejahtera surga ada di tengah-tengah kehidupanmu dan keluargamu. Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, ada waktu-waktu kita dalam setiap kehidupan ini pernah merasakan mungkin ada jarak yang tidak terlihat antara kehidupan rohani ya di dalam setiap kehidupan kita masing-masing dan juga kehidupan yang satu lagi, kehidupan sehari-hari. Jadi kita membedakan ada kehidupan rohani, ada kehidupan sehari-hari. Di mana saudara ini kasih oleh Tuhan, kita bisa merasakan hadirat Tuhan dengan kuat saat menyanyikan pujian di gereja. Tetapi seolah-olah dia menghilang saat kita mungkin lagi keluar dari gereja, terjebak macet, menghadapi setiap tenggat waktu kerja. Atau kita berselisih paham dengan keluarga kita di rumah dalam kehidupan kita semua. Seolah-olah kita memiliki dua kehidupan. Yang pertama satu untuk Tuhan dan yang satu lagi untuk diri sendiri. Saudara, firman Tuhan hendak meruntuhkan setiap tembok pemisah itu. Allah tidak hanya ingin hadir dalam setiap momen-momen kita semua. Saudara, dia ingin menjadi raja dalam seluruh kehidupan kita semua. Mari kita buka hati untuk kebenaran ini dalam setiap hidup kita semua. Untuk saudara dan saya menghormati Allah ya di dalam setiap tarikan nafas kehidupan kita setiap harinya. Bapak Ibu, bayangkan kalau ada sepasang orang tua yang telah mengorbankan segalanya untuk membesarkan, untuk menyekolahkan anak-anak mereka. Mereka bekerja keras siang dan malam supaya anak-anak mereka dapat sekolah. Pada satu hari anak itu nanti lulus dan kemudian lulus dengan predikat terbaik. Apa yang paling diharapkan oleh orang tuanya? Apakah mereka hanya ingin mendengarkan ucapan terima kasih sekali setahun? Ya, pada hari ulang tahun mungkin perkawinan dari orang tuanya. Tentu tidak. Mereka ingin melihat anak-anak mereka menjalani hidup dengan baik, menjadi pribadi yang berintegritas dalam setiap kesuksesan anak-anaknya. Mereka nanti bisa berkata, itu anak saya. Saudara, mereka menginginkan sebuah hubungan yang hidup dan nyata setiap hari. Bapak, Ibu, saudari yang terkasih, demikianlah dengan Bapa kita di sorga. Pengorbanan Kristus di kayu salib adalah wujud kasihnya yang tidak terbatas. Dan sebagai respon yang dia rindukan bukanlah ritual agama yang kaku, tetapi sebuah hubungan di mana kita anak-anaknya menghormati dia dengan menghidupi setiap bagian hidup kita semua. Dari yang paling sederhana sampai yang paling kompleks di dalam hidup kita semua. Dengan cara yang membuat dia berkata dengan bangga, itu tuh anakku, itu tuh anakku. Ya, misalkan ada nama Bu Sofia, itu loh Sofia itu anakku loh, karena hidupnya menyenangkan hatiku. Itu loh Pak Supri itu anakku loh, karena hidupnya menyenangkanku. Itu loh ya Bu Erni 23, itu loh Steven Specs, ya itu loh Bu Mei, itu loh Ibu Tiolita, itu loh Ibu Sanur Simanjuntak, itu loh Ibu Semnalim anakku, itu loh anakku itu Bu Rayatu. Setiap kita semua itu loh Bu Titik Pramesti, itu anakku. Tuhan bangga mengucapkan itu di dalam setiap hidup kita semua. Amin. Itu loh Bu Agustina Galung, ya Bu Masta Damanik dan teman-teman semua yang hadir di channel itu. Tuhan dengan bangga mengatakan itu loh anakku. Karena memang hidup kita berkenan setiap harinya di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, ada seorang ibu yang sangat rohani sekali. Dia berdoa dengan khusyuk di gereja. Matanya terpejam, tangannya terangkat. Tuhan, pakailah hidupku, jadikanlah aku saluran berkat-Mu. Ya, katanya dengan penuh penghayatan dalam setiap doanya. Lalu kemudian saat dia keluar dari gereja, ya,
dia ke parkiran mobil, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ternyata ketika dia mau keluar dari parkiran mobil, mobilnya baru nyaris tergores oleh mobil yang lain di parkiran. Lalu kemudian dengan cepat ibu ini membuka kaca mobil dan berteriak, "Woi, mata lo di mana? Kurang ajar lo." Gitu, Bapak Ibu Saudari. Ya, ibu ini marah-marah. Ya, lalu kemudian saudari dikasih oleh Tuhan, dia melanjutkan perjalanan kembali. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, apakah kita pernah seperti ibu ini? Sangat rohani, ya, di atas panggung, sangat rohani ada di dalam gereja, tetapi sangat duniawi di belakang panggung. Sangat duniawi di luar gereja, di dalam setiap kehidupan kita semua. Bapak Ibu saudari yang dikasih oleh Tuhan, kita dengan mudah mempersembahkan pujian saat kita ada di dalam hadirat Allah. Ya, mungkin di gereja, ya mungkin di dalam setiap panggung-panggung kita semua, di mimbar kita dan lain sebagainya. Tetapi sangat Bapak Ibu saudari yang dikasih oleh Tuhan, ya, sangat memprihatinkan ketika saudara ada di luar gereja. Saudara bukan mempersembahkan hidupmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan, tetapi saudara mempersembahkan kemarahan, ketidaksabaran, ya, di luar gereja dalam hidup saudara. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita bahwa ibadah yang sejati bukan tentang performa kita di dalam gedung gereja, tetapi tentang konsistensi kehidupan kita di luar gedung gereja. Saudara, Tuhan tidak hanya ingin pujian, ya, dari mulut kita saja, tetapi Dia juga rindu kesabaran dari hatimu. Ya, ketika engkau sudah keluar dari gereja, khususnya dalam konteks ibu tadi, ya, saudari, Tuhan juga rindu ada kesabaran hati saat saudara mungkin ada di parkiran, saat saudara mungkin ada di jalanan, di rumah, di kantor, di usahamu, dimanapun saudara dan saya berada. Saudara, mari saya mau mengajak biarlah setiap hidupmu, setiap waktu kita belajar menghormati Allah. Ya, kita belajar menghormati Allah lewat setiap kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu, di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua, ini menjadi fondasi dari setiap kebenaran firman Tuhan pada kesempatan saat hari ini. Demikianlah firman Tuhan. Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, seringkali kita memaknai menghormati Allah sebagai sesuatu yang kita lakukan hanya di hari Minggu saja saat kita di gereja, saat kita mungkin berdoa saja sebelum makan, atau mungkin ketika kita membuka Alkitab, baru kita memaknai itu semua sebagai menghormati Allah. Saudara, ya, itu benar bukan salah, tetapi itu bukanlah keseluruhannya di dalam setiap hidup kita semua. Pemahaman kita tentang menghormati Allah seringkali terbatas pada ritual dan momen-momen keagamaan di dalam setiap hidup kita semua. Namun Rasul Paulus di dalam Roma pasal 12 ayat yang pertama memberikan sebuah terobosan teologis, Bapak Ibu Saudari, bahwa ibadah yang sejati adalah mempersembahkan seluruh hidup kita, setiap saat, setiap waktu, setiap tarikan nafas kita, hembusan nafas kita semua. Saudara, itulah ibadahmu yang sejati, yaitu ketika saudara dan saya mempersembahkan seluruh hidupmu, ya, bagi Tuhan setiap hari. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, mari saya mau mengajak kita semua untuk benar-benar merenungkan hal ini dalam setiap hidup saudara, sehingga saudara dan saya sebagai orang-orang percaya, saudara, kita punya panggilan tertinggi setiap kehidupan orang-orang percaya, yaitu untuk menghidupi sebuah lifestyle of worship, sebuah kehidupan menyembah, gaya hidup yang memuliakan Allah, gaya hidup yang menghormati Allah dalam ruang
dan waktu apapun yang kita punya di dalam setiap kehidupan kita semua. Yang pertama, saudara, saya mau mengajak kita semua untuk merenungkan baik-baik. Dasar penghormatan kita adalah anugerah Allah. Dalam Roma 12 ayat yang pertama tadi. Saudara, dikatakan di sana, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah. Bapak ibu saudari yang terkasih di dalam Kristus, Paulus tidak memulai dengan perintah, kamu harus. Saudara, ia memulai dengan sebuah fondasi, demi kemurahan Allah. Bapak ibu, ya, Roma pasal 1 sampai pasal 11 itu adalah mahakarya yang Paulus ya tulis di dalam setiap kehidupannya, yang tentunya menjelaskan kemurahan Allah itu dalam setiap kehidupan kita semua. Ia menggambarkan kebenaran Allah, ia menggambarkan dosa manusia, pembenaran oleh iman kepada Kristus, kehidupan di dalam roh, dan rencana keselamatan Allah yang kekal. Semuanya adalah wujud daripada kemurahan Allah dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, kita tidak dapat menghormati Allah dengan kekuatan kita sendiri. Dasar dari segala upaya kita untuk hidup kudus bukanlah kewajiban yang memberatkan, tetapi itu semua sebagai respon atas kasih karunia yang telah kita terima di dalam setiap kehidupan kita semua. Amin. Biarlah kita boleh terus memiliki penghormatan kita yang dimulai dari pengakuan bahwa kita telah dihormati, dikasihi lebih dulu oleh Tuhan melalui pengorbanan Kristus dalam hidup saudara dan saya. Jadi setiap kali saudara dan saya gagal, ingatlah, kemurahan Allah adalah titik awal kita kembali. Hidupmu semua, Bapak Ibu Saudari, hanya karena kemurahan Allah dalam setiap hidup saudara. Bapak Ibu, mari, saya percaya ada kuasa untuk hidup baru yang berasal daripada Injil di dalam setiap hidup kita semua. Inilah dasar penghormatan kita kepada Allah, yaitu karena Dia, Bapak Ibu Saudari, telah terlebih dahulu mengasihi saudara. Saudara dan saya sudah menerima anugerah Allah dalam setiap hidup saudara dan saya. Amin, Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Ini yang pertama. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, dasar penghormatan kita adalah anugerah. Bapak Ibu, dasar kita menghormati Allah bukanlah aturan, bukanlah kewajiban, tetapi respon atas kasih-Nya yang lebih dulu dalam hidup kita semua. Saudara, kita tidak bisa membayar, kita tidak bisa membalas Allah dalam setiap hidup kita semua. Kita hanya bisa menanggapi anugerah yang sudah Dia berikan dengan cuma-cuma melalui Yesus Kristus. Saudara, Bapak Ibu Saudari yang terkasih, penghormatan itu dimulai dari rasa syukur, bukan dari rasa takut atau beban dalam setiap hidup saudara dan saya. Ya, maka ketika kita menghormati Allah, semua dimulai dengan rasa syukur kita kepada Allah. Bapak Ibu Saudari, bukan karena kita takut, bukan karena Bapak Ibu Saudari ini dikasih oleh Tuhan ada beban supaya saudara hidup benar, hidup kudus, bukan. Tetapi karena benar-benar ada rasa syukur karena Dia telah berkorban bagi setiap hidup kita semua. Amin, Bapak Ibu Saudari. Jadi mari, bahkan Rasul Paulus sebelum dia menjadi Paulus, dia adalah seorang yang bernama Saulus, seorang penganiaya jemaat. Hidupnya adalah bukti nyata kemurahan Allah di dalam setiap hidupnya. Bahwa semua pelayanannya yang hebat itu adalah respon atas anugerah yang telah mengubahnya secara total. Ia menghormati Allah karena ia dihormati dan dikasihi terlebih dahulu di dalam setiap hidupnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari mulailah harimu dengan syukur. Sebelum aktivitas, ucapkan dalam hati, Tuhan, thanks God. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih karunia-Mu. Saudara semua, yang saudara dan saya lakukan hari ini, itu adalah ucapan syukur bagi Tuhan dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Amin, Bapak Ibu Saudari, ayo mulailah harimu bukan dengan gerutu, bukan dengan sungut-sungut, bukan dengan keluh kesah. Bapak Ibu Saudari, ucapkan, Tuhan terima kasih untuk kasih karunia-Mu. Dan semua yang kulakukan hari ini adalah ucapan syukur kepadamu saja, ya Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ingat ya, mulailah harimu dengan syukur. Saat kamu gagal, ingatlah anugerah Allah.
Ketika kamu jatuh di dalam dosa atau merasa tidak layak, jangan lari daripada Tuhan. Ingatlah bahwa anugerahnya adalah dasar untuk kita semua bangkit kembali. Bukan performa sempurna setiap hidup saudara dan saya. Ya Bapak Ibu Saudari, kita mengingat bahwa anugerahnya adalah dasar untuk saudara dan saya bangkit kembali dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Saudara, ini bukan performa yang sempurna yang saudara hadirkan dalam setiap hidup saudara. Ini menghilangkan beban kesempurnaan dan memiliki, ya saudari yang dikasih oleh Tuhan, dan tentunya memulihkan sukacita dalam menghormati Allah dalam setiap hidup saudara. Ini yang pertama. Dasar penghormatan kita kepada Allah adalah apa Bapak Ibu Saudari? Anugerah. Ya. Jadi saya mau mengajak saudara pada kesempatan saat hari ini. Saudara, di dalam setiap kehidupan kita, setiap waktu, saudara kita diajar untuk menghormati Allah. Untuk menghormati Allah dalam setiap hidup saudara dan saya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, bentuk penghormatan kita, yaitu saudari yang dikasih oleh Tuhan, adalah persembahan yang hidup. Persembahan hidup yang total kepada Allah. Dalam Roma 12 ayat yang ke-1b, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, Paulus merombak konsep ibadah Yahudi yang berpusat kepada bait Allah, ya, yang berpusat kepada korban binatang di dalam setiap kehidupan mereka. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, di sini Paulus mengajarkan kepada kita semua yang pertama, ada persembahan yang hidup, living sacrifice. Saudara, dalam korban dalam perjanjian lama, Bapak Ibu Saudari, korban yang diberikan adalah, ya, setelah dia mengorbankan binatang, mereka Bapak Ibu Saudari, maka korban-korban itu akan mati. Ya, korban-korban binatang itu akan mati. Tetapi Bapak Ibu Saudari, Paulus mengajak kita semua supaya saudara mempersembahkan bukan korban yang mati, tetapi korban yang hidup. Saudara, kita dipanggil untuk menjadi korban yang hidup. Ini berarti seluruh eksistensi kehidupan kita, baik nafas kita, energi yang kita miliki, pikiran kita, tenaga kita, semua yang kita kerjakan adalah untuk kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Yang setuju katakan amin. Inilah persembahan yang hidup. Saudari, berbeda dari setiap korban dalam perjanjian lama, bahwa setiap apa yang dipersembahkan nanti pada akhirnya akan mati. Tetapi saudara dan saya diajak untuk memberikan persembahan yang hidup. Bagaimana saudara dan saya mungkin bekerja di kantor, ya. Saudara, bagaimana Anda dan saya mengasuh anak, bagaimana kita berbicara kepada pasangan, bagaimana kita menggunakan media sosial. Saudara, semuanya adalah bagian dari persembahan yang hidup itu. Amin. Yang setuju katakan amin. Semuanya adalah bagian dari persembahan yang hidup itu. Jangan ragu saudara untuk tap-tap layar. Kita tembuskan sampai 100.000 ya. Setiap hari doa saya sih seperti itu. Tembuskan sampai 100.000 tap-tap layarnya. Jangan ragu kalau saudara terberkati, saudara bisa memberikan ataupun menerbangkan gift lewat pelayanan Pastor Deso. Semua sebagai wujud kasih kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudari yang terkasih di dalam Kristus. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, jika saudara dan saya seorang dosen, maka saudara belajarlah menjadi dosen yang baik, mengasihi setiap siswa mahasiswimu, semua di dalam takut akan Tuhan. Ya, tidak ada dikotomi antara yang rohani dan antara yang sekuler. Tidak ada dikotomi. Saudara, bagi setiap orang-orang percaya, semua adalah wilayah Allah. Semua bukan wilayah abu-abu. Semua adalah dunia rohani yang saudara dan saya harus sadar. Baik saudara di gereja, di bisnismu, saudara di gereja, di tempat kantormu, saudara di gereja, di rumahmu. Saudara, semua adalah hal yang rohani, di mana saudara diminta untuk memberikan persembahan yang hidup. Ini yang pertama, saudara-saudari ini kasih oleh Tuhan. Yang kedua, saudara, bentuk penghormatan kita kepada Allah. Selain saudara memberikan persembahan yang hidup, yang kedua, saudara, ada persembahan yang kudus yang Paulus sampaikan.
Kudus artinya saudara dipisahkan untuk tujuan khusus bagi Allah. Ini tentang kekudusan praktis. Bapak Ibu Saudari, hidup kita dikuduskan bukan dengan mengasingkan diri dari dunia ini. Bukan saudara ke gunung, bukan saudara ke hutan, ya, lalu kemudian saudara bermeditasi di sana seorang diri. Bukan. Saudara, hidup kita dikuduskan bukan dengan mengasingkan diri, tetapi dengan membawa nilai-nilai kerajaan Allah ke dalam setiap aspek kehidupan kita semua. Amin. Saudara tetap bisa bekerja, saudara tetap bisa berkeluarga, berumah tangga, berbisnis, tetapi ingat baik-baik, bawalah nilai-nilai kerajaan Allah ke dalam setiap kehidupanmu setiap harinya. Amin. Bawalah nilai-nilai kerajaan Allah itu dalam setiap hidup saudara. Itulah persembahan yang kudus yang dimaksud di dalam setiap kehidupan kita semua. Tentunya di dalam firman Tuhan ini yang kita baca. Saudara, kalau saudara orang pebisnis, jujurlah dalam transaksi-transaksimu, ya. Setiap pembelian, penjualan, jujurlah. Ya, saudara ini kasih oleh Tuhan. Jangan sampai karena saudara pengen ya memberikan laporan-laporan yang fiktif karena saudara takut pajak dan lain sebagainya. Ya biasanya kan orang bisnis itu hal yang biasa, hal-hal itu. Ya, saudara ini kasih oleh Tuhan. Tetapi saya mau ngajak setiap kehidupan kita semua sebagai orang-orang Kristen yang percaya kepada Tuhan. Jujurlah dalam setiap transaksi-transaksi bisnismu. Ketika mungkin kalian berpacaran, jagalah ya Bapak Ibu Saudari, teman-teman semua yang masih muda, kemurnian di dalam pacaranmu. Bahkan di dalam pernikahanmu juga, jagalah kemurnian itu. Kemurnian cinta, kemurnian kasih kepada pasanganmu. Belajarlah berintegritas. Ketika saudara ada di dalam dunia akademis, ya Bapak Ibu Saudari, jangan bayar-bayar ijazah untuk Bapak Ibu Saudari yang lulus dengan nilai ataupun dengan apa Bapak Ibu Saudari dengan cepat. Udahlah, nggak mau pusing, gampang saja bayar, nanti bisa dibuat ya ijazah S1, S2, S3 dan lain sebagainya. Saudari ini kasih oleh Tuhan. Ini praktek-praktek di luar sana, saudari ini kasih oleh Tuhan, yang harus Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan kita tentang dalam setiap kehidupan kita sehari-hari. Gak apa-apa saudara menjalankan kehidupan. Kalau saudara mau kuliah S1 ada proses yang saudara lewati, S2 ada proses yang memang gak mudah. Memang seperti itulah pembelajaran di dalam setiap hidup saudara, ya. Daripada saudara membeli atau membuat yang tidak benar dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara, itulah penghormatan kita kepada Allah yang kudus. Yang ketiga, saudara diingatkan ya di dalam setiap kehidupan kita semua, supaya saudara bentuk penghormatan kita yang ketiga, saudara mempersembahkan atau persembahan yang berkenan kepada Allah. Persembahan yang berkenan, tujuan kita bukan hanya untuk menyenangkan manusia atau diri sendiri. Ingat baik-baik Bapak Ibu Saudari, tujuan kita ya memiliki persembahan yang berkenan kepada Allah bukan untuk menyenangkan manusia, bukan untuk menyenangkan diri sendiri, tetapi untuk mendatangkan senyuman, mendatangkan persetujuan daripada Allah dalam setiap hidup kita semua. Sampai nanti dia katakan, inilah anak yang kukasih, aku bangga menjadi bapaknya. Aku bangga menjadi bapaknya Bu Rayatu. Aku bangga menjadi bapaknya Ibu Melur. Aku bangga menjadi bapaknya Kak Uli. Ya, aku bangga menjadi bapaknya Ibu Tini. Saudara, sampai nanti Tuhan sendiri mengatakan seperti itu. Ya, saudara dapat senyuman daripada Bapa dalam setiap hidup saudara. Inilah motivasi tertinggi kita semua. Bukan untuk menyenangkan manusia atau diri kita sendiri. Amin Bapak Ibu Saudari. Ketika kita memilih untuk mengampuni, meskipun ya kita sakit hati, saudara, kita belajar untuk memilih mengampuni. Kita belajar berkenan kepada Allah di dalam setiap hidup kita semua. Jadi ketika kita bersyukur di dalam kesusahan, saudara, kita sedang belajar memiliki kehidupan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ya Bapak Ibu Saudari, dan itu bisa ditemukan di dalam keseharianmu, bukan hanya di dalam gereja. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, mari, inilah bentuk penghormatan kita, persembahan yang hidup. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup.
yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bapak, Ibu, saudara-saudari, ibadah sejati bukanlah suatu acara ya yang saudara ikuti, melainkan itu sebuah gaya hidup 24/7, ya 24 jam selama 7 hari. Saudara, itulah ibadah sejati. Bukan hanya saudara mengikuti sebuah acara, tetapi saudara dan saya itu menjadikan gaya hidup di dalam setiap kehidupanmu yang kau hidupi selama 24 jam, selama 7 hari dalam setiap hidup saudara. Setiap aspek hidup kita, dari yang paling biasa hingga yang paling penting, itu semua adalah mesbah. Ya, dari yang paling biasa hingga yang paling penting, semua itu adalah mesbah, di mana kita mempersembahkan diri kepada Allah yang hidup. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kekudusan bukan cuman soal pantang, ya, dilarang ini, nggak boleh ini, nggak boleh itu, ya Bapak Ibu Saudari. Tetapi kekudusan berbicara soal bagaimana saudara memakai seluruh hidup ini untuk tujuannya. Saudara memakai seluruh hidup saudara untuk tujuannya. Kita berkeluarga untuk Tuhan, kita bekerja untuk Tuhan, kita menjalani setiap hidup kita semua untuk Tuhan, kita bernafas untuk Tuhan. Kalau saudara pacaran yang masih muda-muda, untuk Tuhan saudara lakukan itu semua. Saudara pakailah seluruh hidupnya atau seluruh hidupmu, seluruh hidup kita masing-masing untuk tujuan kepada Allah, supaya Allah disenangkan lewat setiap kehidupanmu dan kehidupanku. Bapak Ibu Saudari, ketika kita belajar dari Daniel, dia mempersembahkan hidup di tengah-tengah tekanan budaya Babel yang pada saat itu jahat. Bapak Ibu Saudari, dia tetap setia pada komitmennya kepada Allah. Bahkan dalam hal makan, dalam hal minum, dalam rutinitas doanya kepada Allah. Saudara, ibadahnya bukan hanya di kamar doanya, tetapi ibadahnya, saudari dikasihi Tuhan, juga di istana Raja Nebukadnezar pada saat itu. Saudari dikasihi Tuhan, ibadahnya ada di kantornya, ibadahnya ada di kandang singa. Seluruh hidupnya adalah persembahan bagi Tuhan. Dan dia mulai dari tingkap-tingkap langit di kamarnya, dia berdoa setiap hari di hadapan Allah yang hidup. Bapak Ibu, itulah ibadah dalam setiap kehidupan Daniel. Persembahan yang hidup di dalam setiap kehidupannya, Bapak Ibu Saudari. Jadi seluruh hidupnya dia jadikan sebagai persembahan kepada Allah. Amin. Bukan hanya di kamar, ya di kamar itu penting, justru itu yang menguatkan Daniel. Tetapi bukan hanya berhenti di kamar saja. Saudara, dia tampilkan itu di istana raja. Dia tampilkan kehidupan imannya di kantornya, ya, di kandang singa. Bahkan Bapak Ibu Saudari, dia percaya Allah yang dia sembah setiap harinya, membela setiap hidupnya, bahkan setiap detailnya. Mati dan hidupnya adalah milik Allah dalam hidup Daniel. Saudara, bagaimana dengan kita? Saudara, mari belajarlah melihat setiap pekerjaan saudara sebagai sarana. Saudara sebagai sarana saudara beribadah. Lihatlah pekerjaan itu juga ibadahmu. Lihatlah pekerjaanmu, studimu, rumah tanggamu sebagai panggilan Allah. Saudara, kerjakan semua itu dengan kejujuran. Kerjakan semua itu dengan kesungguhan, katakan amin. Kerjakan semua itu dengan sikap melayani, seolah-olah kita semua bekerja untuk Tuhan secara langsung, seperti dalam Kolose 3 ayat 23. Itu semua adalah ibadah kita semua. Saudara, ayo, saya mau mengajak kita semua, khususnya yang ada di channel Pastor Deso pagi hari ini. Saudara dikasihi Tuhan, mungkin saudara nontonnya siang hari ataupun sore atau malam hari. Saudara, saya mau mengajak kita semua, ayo jadikan semua itu sebagai panggilan Allah dalam hidup saudara. Saudara, gunakanlah media sosial untuk membangun, bukan untuk saling melukai, bukan untuk saling berdebat satu dengan yang lain. Gunakanlah media sosial untuk membangun, bukan untuk saling menjatuhkan dalam setiap hidup saudara. Pilihlah tontonan-tontonan yang meneduhkan jiwamu, bukan Bapak Ibu Saudari yang meracuni jiwamu. Ya, hati-hati ketika saudara nonton gosip, berita dan lain sebagainya. Saudara, kalau saudara nggak bisa teduh dalam hadirat Tuhan, saudara itu bukan mengisi saja dalam setiap hatimu.
itu bisa meracuni setiap hidupmu. Tontonan-tontonan, orang pergi jalan-jalan. Sebenarnya bukan masalah orang pergi jalan-jalannya, tetapi hatimu tidak bisa siap menerima. Ketika saudara lihat mereka jalan-jalan, lalu kemudian saudara mungkin berpikir, kok gue gak jalan-jalan ya? Kok gue umur segini, kok gue masih begini-gini aja ya? Gue gak seperti orang itu. Kalau saudara tonton terus, itu bisa meracuni setiap kehidupan jiwamu. Maka pilihlah tontonan yang meneduhkan jiwamu. Salah satunya saudara bisa ada bersama-sama di channel Pastor Ndeso setiap harinya 7:30 pagi, Senin sampai Sabtu. Hari Minggu kita mulai lebih awal, dan nanti sore ada jam 5 sore kita ibadah kembali lewat online. Saudara, pilihlah tontonan yang meneduhkan jiwa. Ketika cara kita berelasi di dunia online, itu juga adalah persembahan kepada Allah. Karena Bapak Ibu Saudari ingat ya, dunia online itu juga sama, itu dunia real sekarang. Dunia real kita semua. Saudara gak bisa membeda-bedakan antara dunia yang offline dan online. Semua dunia real kita semua. Saudari dikasih oleh Tuhan. Jadi bukan hanya mulutmu dulu, kalau dunia offline kan hanya mulut, cangkem yang kita bicarakan Bapak Ibu Saudari. Sekarang dunia online, ketikan kita. Semua ketikan di tangan kita semua Bapak Ibu Saudari. Baik mulut, ketikan tangan itu ada. Atau apa ya namanya ya? Itu dimulai dari hati dalam setiap hidup saudara. Ya. Jadi baik mulutmu keluar dari hati. Apa yang keluar lagi dari ketikan tanganmu ada keluarnya dari hati. Semua menggambarkan hatimu. Saudara, gunakanlah medsos untuk membangun. Ya, itu pun sebagai persembahan yang hidup kepada Allah. Bapak Ibu Saudari, ketika kalian ada di dalam setiap keseharian, bantulah pasangan-pasangan kalian semua. Ya, bantulah suamimu, bantulah istrimu. Misalkan dalam mencuci baju, mencuci piring. Bersabarlah dengan anak-anakmu yang rewel. Ya, dengarkan setiap teman-temanmu, sahabat-sahabatmu yang lagi curhat, ya anggota-anggota keluargamu yang lagi curhat. Semua itu adalah tindakan rohani yang berkenan kepada Allah. Yang setuju katakan amin. Semua itu adalah tindakan rohani ketika saudara membantu menolong orang-orang di sekitarmu. Itu pun tindakan rohani yang berkenan kepada Allah. Saudara, inilah yang kedua. Saudara sudah belajar bentuk penghormatan, yaitu persembahan yang hidup, ya, dan bentuk-bentuknya saudara belajar tadi lewat setiap ya kehidupan saudara khususnya hari ini. Yang ketiga, saudari yang dikasihi oleh Tuhan, hidup setiap waktu untuk menghormati Allah. Yang ketiga, saudara belajar proses penghormatan kita, yaitu apa? Pembaharuan pikiran yang berkelanjutan. Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Saudara, inilah proses penghormatan kita kepada Allah. Ada prosesnya, yaitu ketika saudara terus mengalami pembaharuan pikiran yang berkelanjutan. Bagaimana caranya mempertahankan persembahan hidup ini? Saudara, bukan dengan tekad, tetapi dengan perubahan hidup, transformasi. Ya, bukan hanya bertekad saja, bertekad. Aku berjanji, aku bertekad. Bukan hanya itu, tetapi dengan transformasi, dengan perubahan hidup. Ya, sekecil apapun perubahan-perubahan itu yang terjadi dalam hidup saudara, itu dalam rangka Allah sedang memperbaharui setiap hidupmu dan hidupku. Saudara, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Ya, di sana dikatakan demikian, jangan serupa dengan dunia. Ya, saudara, dunia itu memiliki pola. Dunia itu memiliki nilai. Dunia itu memiliki standarnya sendiri yang sering kali bertentangan dengan firman Tuhan. Saudara, tekanannya untuk mengikuti arus dunia sangatlah kuat dalam setiap kehidupan kita semua. Berapa banyak orang-orang yang pacaran, ya saudari, sudah melakukan hubungan-hubungan seperti suami istri dalam setiap hidup mereka. Ya, dari dunia pelajar, dunia kampus. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, kalau kamu cinta sama aku, buktiin dong dengan tubuhmu. Kalau kamu cinta sama aku, ayo dong kita ke hotel dan lain sebagainya. Saudara, tekanan dunia ini sangat kuat. Ayo kalau kamu mau bergaul sama aku, ayo ikutin komunitasku. Akhirnya yang pria ngikutin komunitas temannya yang pria. Ya saudari, nge-gym. Ternyata dalam komunitas yang nge-gym itu kumpulan, yang gak semua sih ya, tapi
ada juga yang gay-gay Bapak Ibu Saudari. Ya, yang suka sesama Adam. Wah, ini kan bahaya Bapak Ibu Saudari. Apalagi kalau teman-teman kita itu semua baik. Wah, nggak enak kita nolaknya. Saudara, kalau kita tahu itu bukan berdasarkan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan, kita harus berani menolaknya. Amin. Kita harus berani menolaknya dalam setiap hidup kita semua. Karena firman Tuhan berkata, jangan serupa dengan dunia ini. Ini yang pertama, saudara, ayo. Yang kedua, saudara diingatkan, berubahlah oleh pembaharuan budi. Saudara, kata berubahlah dalam bahasa aslinya adalah metamorpho. Metamorpho. Ya, Bapak Ibu Saudari. Ingat, dari metamorfosis kupu-kupu. Ini adalah perubahan dari dalam. Ingat ya, perubahan itu bukan dimulai dari omongan motivator, omongan suami, omongan istrimu, anak-anakmu, bukan. Saudara, perubahan itu dari dalam, dari diri kita sendiri. Ya, dari dalam keluar. Ini dilakukan, dikerjakan oleh Roh Kudus melalui firman-Nya di dalam setiap hidup saudara. Amin Bapak Ibu Saudari. Maka perubahan yang sejati itu dimulai dari dalam dirimu. Lalu kemudian saudara belajar untuk mengubahkan orang-orang lain di sekitarmu. Karena mereka melihat cerminan Kristus ada di dalam setiap hidup saudara dan saya. Bapak Ibu, ayo. Kita semua ibadah sejati itu dimulai di antara kedua telinga kita. Ketika kita menghormati Allah setiap waktu. Ketika kita dengan sengaja membiarkan firman-Nya membentuk ulang cara berpikir kita. Saudara, saat kita membaca Alkitab, kita merenungkannya, kita mendengarkan khotbah atau firman Tuhan. Saudara, pikiran Kristus itu sedang dibentuk di dalam setiap kehidupan kita semua. Maka hasilnya, saudara akan membedakan manakah yang kehendak Allah. Ya, Bapak Ibu Saudari, dalam setiap keputusan, baik besar maupun kecil, dari setiap memilih tontonan hingga memilih jurusan studi dalam setiap hidup saudara, bahkan memilih pasangan hidup. Saudara yang terkasih, semua menjadi bagian dari penghormatan kita kepada Allah. Amin. Kalau sudah berumah tangga, belum punya anak, ya jangan lihat pasangan lain, jangan lihat wanita yang lain, jangan lihat pria yang lain. Sudah nikmati rumah tangga saudara yang sudah saudara pilih. Bersandarlah kepada Tuhan. Saudara, kebahagiaan kita bukan karena anak. Ya, kebahagiaan kita bukan karena adanya anak di dalam setiap kehidupan keluarga. Kebahagiaan kita bukan karena suami atau istri kita, tetapi kebahagiaan kita, saudara, ada di dalam Tuhan. Amin. Ada di dalam Tuhan, di dalam setiap hidup saudara. Maka ayo, saudara, saya mau mengajak kita semua. Ya, yang ketiga, proses penghormatan kita, saudara, ada pembaharuan pikiran yang terus berkelanjutan dalam setiap hidup saudara. Biarkan firman Tuhan yang terus mengisi hati dan kehidupanmu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, bayangkan kalau ada seorang pemain biola dalam orkestra. Ia tidak hanya memainkan biolanya dengan indah pada saat konser saja atau ibadah minggu. Setiap hari dia harus berlatih, ya. Setiap hari dia harus berlatih kunci-kunci yang baru, ya, permainan-permainan yang lembut dan lain sebagainya. Itulah proses pembaharuan pikiran. Saudara, lalu kemudian dia merawat biolanya supaya tidak rusak dalam setiap hidupnya. Itulah menjaga kekudusan. Dan saat dia memastikan setiap nada yang ia mainkan, bahkan di dalam latihan, itu sesuai dengan partitur yang diberikan oleh sang konduktor, Bapak Ibu Saudari. Itulah firman Tuhan. Bapak Ibu, hidupnya adalah sebuah persembahan. Ya, persembahan biola ataupun musik yang ditampilkan, yang secara terus menerus, ya, bagi Allah yang hidup. Saudara, begitu pula dengan kehidupan kita. Setiap tindakan adalah sebuah nada, ada dalam simfoni kehidupan kita semua, yang kita persembahkan bagi Sang Pencipta. Nada apapun yang keluar, ya, nada apapun yang keluar, saudara, itu semua merupakan simfoni kehidupan untuk saudara persembahkan buat Sang Pencipta dalam setiap hidup saudara. Jadi Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, hargai setiap nada-nada yang keluar itu dalam hidupmu sehari-hari. Amin. Dan Tuhan melihat itu semua. Biarlah Tuhan melihat, oh dia bangga sama kehidupan kita semua. Satu ketika dia akan bangga, wah ini beda gacor anakku ini.
buat Chen Lim anakku ini. Ya, siapa lagi saudari? Pak Benteng anakku ini. Ya Bapak Ibu Saudari, Bu Rayatu anakku ini. Tuhan bangga dalam setiap kehidupan kita semua. Pak Anto anakku ini. Aku bangga menjadi bapaknya. Amin Bapak Ibu Saudari. Haleluya. Saudara, mari kita bersama-sama menghormati Allah dalam setiap waktu. Saudara, itu semua bukan beban, tetapi sebuah hak istimewa. Ketika saudara dapat menghormati Allah setiap waktu, ini adalah panggilan kita yang paling mulia. Mari saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang pertama tadi saudara belajar, mulailah dengan anugerah. Inilah yang bisa saudara lakukan secara praktis dalam hidup saudara sehari-hari pada minggu ini. Mulailah dengan anugerah. Di pagi hari sebelum melakukan apapun, ingatlah ya dan ucapkanlah syukur untuk kemurahan Allah dalam Kristus yang menjadi dasar hidupmu. Ini akan mengatur ulang motivasi hati kita semua. Mulailah dengan anugerah. Yang kedua, Bapak Ibu Saudari, persembahkanlah aktivitas biasa di dalam hidup saudara. Bapak Ibu Saudari, pilihlah satu aktivitas rutin dalam setiap hidup saudara. Misalnya saat saudara menyetir, ya rapat, membersihkan rumah, ya. Lalu kemudian saudara dengan sengaja mengatakan, Tuhan, aktivitas ini saya persembahkan sebagai sarana ibadah untukmu atau sebagai ibadah untukmu. Lakukan dengan sebaik-baiknya untuk kemuliaan Tuhan. Ya walaupun saudara dan saya nyapu di rumah gak ada yang lihat, bersihkan kamar mandi gak ada yang lihat, masak yang gak ada yang lihat, tetapi Tuhan melihat itu semua. Amin Bapak Ibu Saudari, Tuhan melihat. Ketika saudara bekerja sebaik-baiknya, walaupun bos tidak melihat, tetapi Tuhan melihat. Nanti promosinya bukan datang dari bosmu saja, promosinya datang daripada Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudari. Lakukan sebaik-baiknya untuk kemuliaan Tuhan dalam setiap hidup saudara. Jadi persembahkanlah aktivitas biasa Bapak Ibu Saudari, dan persembahkan itu semua sebagai ibadah untuk Tuhan. Dan yang ketiga, saudari, renungkanlah satu ayat setiap hari. Ambillah waktu 5 menit untuk membaca, untuk merenungkan satu ayat Alkitab. Biarkan itu terus memperbaharui pikiran kalian semua. Ya, saudara bisa baca satu ayat, satu pasal, satu perikop, satu kitab bahkan. Ya, dalam beberapa waktu, beberapa hari, beberapa bulan. Saudara, ayo. Biarkan itu semua memperbaharui pikiran kita. Sehingga kita dapat membedakan kehendak Allah dalam keputusan-keputusan kecil kita semua. Amin Bapak Ibu Saudari. Dan biarlah saudari yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya saudara diingatkan untuk menghormati Allah di setiap waktu. Saudara, itu adalah sebuah perjalanan yang dimulai dari anugerah dengan hati yang bersyukur. Diwujudkan dalam persembahan yang hidup, ada tindakan sehari-hari, dan tentunya dikuatkan oleh pembaharuan pikiran, pola pikir yang diubahkan oleh karena firman. Dan biarlah itu semua berjalan beriringan. Hidup kita menjadi sebuah simfoni ibadah yang terus menerus, bukan hanya hari Minggu, Senin sampai ketemu Senin lagi. Ya, itu sebuah simfoni simpul. Bapak Ibu Saudari, ada benang merah dari Senin ke Senin. Ya, jangan cuma hari Minggu Bapak Ibu Saudari, tetapi itu merupakan semua sebagai simfoni ibadah yang terus menerus untuk memuliakan Sang Pencipta dalam setiap nada kehidupanmu. Dialah Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat setiap kehidupan kita semua. Biarlah firman ini boleh menjadi berkat dalam hidup saudara, sehingga saudara tahu bahwa di dalam setiap nafas, ya dalam setiap hidupmu, setiap waktumu, saudara kita semua belajar menghormati Allah dalam hidup kita semua. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan tutup pada kesempatan saat hari ini. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, pada akhirnya ini semua bukan tentang seberapa hebat kita bisa beribadah, tetapi tentang seberapa dalam kita mencintai Tuhan yang telah lebih dulu mengasihi kehidupan saudara. Bapak Ibu, meja perjamuan kudus kita mengingatkan kita semua, Yesus tidak hanya mempersembahkan separuh hatinya untuk setiap hidup saudara dan saya. Dia tidak hanya memberikan 90% darahnya di kayu salib, Dia memberikan semuanya. Dia memberikan segalanya, sepenuhnya, tanpa syarat bagi saudara dan saya. Saudara, mari biarlah Bapak Ibu Saudari kita responi firman Tuhan pada saat hari ini.
Saudara, Tuhan tidak menuntut kesempurnaan kita. Dia hanya meminta keutuhan kita. Dia tidak meminta kita untuk menjadi orang lain, tetapi dia meminta kita untuk memberikan hidup kita seutuhnya, sepenuhnya bagi Tuhan. Baik ketika saudara berhasil, baik ketika saudara gagal, baik saudara ketika saudara memiliki kisah-kisah hidup yang pahit, kisah-kisah hidup yang manis. Saudara, dengan segala kekuatan dan segala kelemahan saudara dan saya, dia rindu saudara memberikan sepenuhnya bagi Tuhan. Mari, biarlah firman ini boleh menjadi berkat dalam setiap hatimu. Biarkan Roh Kudus berbicara dalam setiap hatimu. Apakah mungkin masih ada area di dalam setiap hidupmu, mungkin pikiranmu, hubunganmu, keuanganmu, masa depanmu, masa lalumu yang belum kalian serahkan sepenuhnya kepada Tuhan? Saudara, mari, biarlah saudara dan saya meletakkan itu semua, baik beban, baik mimpi, baik rahasia, ya, hidup kita semua. Saudara, ayo kita letakkan semua di altarnya, di dalam hadiratnya saja. Ya, di dalam hadiratnya saja, sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Saudara, jika kalian rindu untuk menghidupi hidup yang memuliakan Dia setiap saat, bukan karena paksaan, tapi karena love. Karena apa, Bapak Ibu Saudari? Love. Karena cinta. Saudara, mulailah hari ini dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara, saya mau mengajak kita semua, ayo kita ambil keputusan bersama-sama. Biarkan tindakan keputusan ini, Bapak Ibu Saudari, boleh menjadi simbol komitmen kita, simbol batin kita. Sebuah keputusan untuk berkata, Tuhan, mulai hari ini seluruh hidupku adalah untuk-Mu. Pakailah aku untuk seluruhnya ya Tuhan, setiap saat untuk kemuliaan nama-Mu. Amin, Bapak Ibu Saudari. Dan biarlah saudara, firman ini boleh menjadi berkat bagi setiap hidupan hati yang merindukan Tuhan Yesus selalu hadir dalam setiap perjalanan hidupmu setiap harinya. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur. Kami berhadapan denganmu saat hari ini dengan hati yang haus, dengan hati yang terbuka. Engkau adalah Allah yang layak menerima tidak hanya yang terbaik dari hidup kami, tetapi menerima seluruh kehidupan kami. Ya Roh Kudus, kobarkanlah kembali api cinta kami kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Ubahlah perspektif kami, bukan lagi memikirkan apa yang bisa ku dapat darimu, tetapi bagaimana hidupku bisa memuliakan nama-Mu, ya Allahku. Dan mulai saat hari ini kami menyatakan, setiap pekerjaan kami adalah panggilan suci daripada. Setiap hubungan kami adalah ladang kasih-Mu di dalam setiap hidup kami. Setiap tantangan adalah kesempatan untuk mempercayai-Mu. Bahkan setiap sukacita adalah alasan untuk kami dapat memuji-Mu setiap hari. Ya Bapa, terimalah hidup anak-anak-Mu ya Tuhan. Hampir 200 orang kami bersama-sama ada di channel ini. Ya Allah, jadikan kami persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan di hadapan-Mu. Ketika kami bangun tidur, biarlah itu semua untuk-Mu. Ketika kami bekerja, biarlah itu untuk-Mu. Ketika kami bersantai, biarlah juga itu untuk-Mu. Ketika kami sukses maupun gagal, biarlah semua membawa hormat bagi kemuliaan nama-Mu. Kami menyerahkan di dalam setiap kehidupan kami, kedaulatan atas hidup kami. Ambil alihlah ya Allahku setiap tahta di hati kami semua. Pimpinlah kami dalam setiap langkah kehidupan kami. Dan biarlah hidup kami bukan lagi tentang kami, tetapi tentang Yesus, yang untuknya kami hidup dan kepadanya kami beribadah setiap saat. Terima kasih ya Bapa. Kami mengucap syukur kepada Allah kami yang hidup. Di dalam nama Yesus Kristus, diberkatilah setiap jiwamu, diberkatilah setiap pribadimu, hatimu. Tuhan terus perbaiki, Tuhan terus perbaharui, Tuhan terus membawa hidup semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Diberkatilah keluargamu, istrimu, suamimu, anak-anakmu, pasanganmu diberkati oleh karena Tuhan. Hubungan-hubunganmu diberkati oleh karena Tuhan. Setiap bisnis, usaha, pekerjaanmu, biarlah Tuhan buat berhasil bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah setiap apapun yang kau kerjakan, biarlah Tuhan buat berhasil. Terima kasih Tuhan, dan semua itu hanya bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus.
Terima kasih ya Bapa, pada kesempatan hari ini kami akan mengakhiri ibadah kami. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah kedua tanganmu untuk menerima berkat yang berasal daripada Tuhan. Dan khususnya engkau arahkan hatimu kepada Tuhan, sebab dialah sumber segala berkat setiap hidup kita semua. Biarlah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus anaknya yang tunggal, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus boleh menyertai saudara hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua di on permai, menjemput kita semua menuju Yerusalem yang baru, menuju langit yang baru dan bumi yang baru, surga di mana Tuhan Yesus memerintah. Setiap kita yang diberkati dan terus rindu menjadi saluran berkat Tuhan, mari bersama-sama kita katakan amin. Amin ya Bapak Ibu Saudari. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, selesailah ibadah kita pada kesempatan pagi hari ini. Ya saudari yang kasih Tuhan, biarlah ibadah ini boleh menjadi berkat bagi kalian semua. Happy Sunday sekali lagi buat Bapak Ibu Saudari yang terberkati. Saudara bisa tulis di dalam kolom komentar, bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara. Bapak Ibu Saudari jangan ragu-ragu untuk terus tap-tap layar dalam setiap hidup saudara. Jangan ragu-ragu untuk menerbangkan gift lewat pelayanan Pastor Deso jikalau kalian terberkati. Bapak Ibu Saudari terima kasih buat kebersamaan kita dari jam tadi ya, dari awal tadi sampai selesai. Thank you buat setiap hati kalian semua. Saudara sampai bertemu nanti sore dalam ibadah ya raya kita yang kedua di jam 5 sore. Setiap hari Minggu kita ada ibadah, ya ibadah raya jam 7 pagi dan jam 5 sore semua waktu Indonesia Barat. Ya ibadah offline bersama Pastor Deso ada di jam 10 pagi itu di wilayah Depok ya. Kalau saudara dekat dengan Depok silakan hadir. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, chat saja ya kami ibadah jam 10, nanti saya akan memberikan alamat lengkapnya. Itu di sekitar Depok Timur Bapak Ibu Saudari. Haleluya. Jadi terima kasih buat kebersamaan kita pada kesempatan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kalian semua dimanapun kalian berada. Saudara, terima kasih juga buat setiap dukungan persembahan Bapak Ibu Saudari. Persembahan kasih, persembahan syukur, persembahan khusus untuk pembukaan TK, persepuluhan, donasi, ya, kolekte apapun namanya. Saudara terima kasih persembahan-persembahan yang saudara berikan lewat pelayanan Pastor Deso. Pastor Deso mengucapkan terima kasih dengan tulus kepada setiap kalian yang mendukung pekerjaan Tuhan ini, ya, dengan tulus tentunya, dengan bermurah hati tentunya dalam setiap kehidupan Bapak Ibu Saudari. Terima kasih buat setiap persembahan-persembahan kalian semua. Saudara, buat kalian tentunya yang juga rindu untuk memberikan persembahan, ya persembahan kasih, persembahan syukur, persepuluhan, donasi, support, persembahan khusus untuk pembukaan TK. Jikalau Roh Kudus menggerakkan hatimu dan saudara terberkati karena pelayanan Pastor Deso, maka saudara dapat memberikan persembahan-persembahan itu lewat bio profil saya. Di bundaran orange atas itu ada profil Pastor Deso. Saudara tinggal klik di sana, nanti itu akan dibawa ke profil Pastor Deso. Ada persembahan lewat BCA atau juga persembahan lewat social bus. Saudara dapat memilih salah satu metode. Ya, saya menghimbau orang Indonesia bisa menggunakan BCA karena lebih memudahkan. Ya, orang luar negeri bisa menggunakan social bus karena nanti cuman memberikan alamat email dan lain sebagainya. Itu memudahkan bagi kalian yang rindu mendukung pelayanan Pastor Deso. Bagi yang nggak rindu nggak masalah ya Bapak Ibu Saudari. Jangan nanti kalian gimana-gimana. Biasa saja saudara mau memberi karena dorongan Roh Kudus, bukan karena Bapak Ibu Saudari, ya bukan karena hal-hal yang lain, tapi karena memang dorongan Roh Kudus dan saudara terberkati memang karena pelayanan daripada Pastor Deso. Terima kasih buat kita semua, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Ya, saya mohon undur diri. Selamat hari Minggu buat kalian semua. Saudara, terima kasih buat kebersamaan kita hari ini. Dukung selalu pekerjaan Tuhan lewat channel Pastor Deso. Dan bertumbuhlah selalu ke arah kepenuhan Kristus setiap harinya. Saudara, Senin sampai Sabtu kita bersama-sama ya ada di channel ini untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang rindu, orang-orang yang haus, bahkan orang-orang yang keras hati. Ya Bapak Ibu Saudari, kita berdoa biarlah lewat setiap kehidupan pelayanan channel Pastor Deso banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan, banyak jiwa-jiwa boleh percaya kepada Yesus Kristus, banyak jiwa-jiwa boleh bertobat, mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat setiap kehidupan mereka semua. Maka dukunglah channel ini dengan tulus setiap harinya.
God bless you. Salam dari saya Pastor Ndeso, Bapak Ibu Saudari, bersih jiwa, menyegarkan dari Depok, Jawa Barat. God bless you. Bye-bye. Sampai ketemu nanti sore jam 5 ya, waktu Indonesia Barat.